Saya jamaah dari PT Nur Abika. Setiap bayi yang lahir menangis karena pusarnya ditusuk setan. Betul, itu hadis. Bayi yang lahir pusarnya ditusuk setan. Jika ada bayi yang lahir di bulan Ramadan, apakah setan akan menusuk? Karena di bulan Ramadan kan setan dibelenggu. Cuma ada dia mau mencucu. Ini pertanyaan dari orang yang sudah ngaji dan cerdas. Makna wasufidat asyayatin, setan dibelenggu, hadisnya ada dalam kitab Sahih Muslim. Kalau kita ketemu hadis dalam Sahih Muslim nggak paham, lihat penjelasannya. Nama kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Nama yang menjelaskannya Imam Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Kata Imam Nawawi begini, makna setan terbelenggu. Saya disuruh ceramah di depan Kiai Hasan. Kiai Hasan duduk di Gontor. Saya suruh ceramah. Saya nggak sanggup diam. Pas ditanya sama panitia, Ustadz kenapa nggak ngomong seperti tablik akbar berapi-api? Aku rasa terbelenggu mulutku. Apakah mulut saya diikat? Tidak. Tapi saya bukan mulut saya setan. Saya terbelenggu, hilang ayat. Maka kalau saya ke Gontor, silaturahim, soan, itu kalau diminta kultum, itu biasanya kiai nggak ada. Nah, biasanya kiai di tangga, di sop paling belakang. Udah agak-agak selesai baru datang. Nah, saya dari tadi dengar dari jauh. Terbelenggu itu maknanya setan tidak bisa menggoda karena terbelenggu gara-gara kuatnya iman ibu, kuatnya iman bapak. Habis sahur tadi pagi, makanan masih ada, gulai masih ada. Apa kata setan? Ayo makan, ayo makan. Gak bergeming. Ayo ribah, baru ikut. Maka saking kuatnya iman orang yang puasa itu, seakan-akan setan terbeleng. Jadi kalau ada orang melahirkan anak di bulan Ramadan, nama anaknya Ramadana dan Ramadhani, menangis anak itu, siapa yang menusuk? Setan juga. Tapi setan terbelenggu. Setan seakan-akan terbelenggu saking kuatnya iman orang yang berpuasa. Tak bisa dia menggoda. Adapun orang yang lahir tetap dicucuknya juga. Weh, kata anak. Saya lahir, kata mak saya, tak menangis. Lama saya berpikir, kenapa aku waktu lahir tak menangis? Apa mungkin mati waktu itu? Saya tanya, apa amalan mak waktu hamil itu? Kata dia, aku diajarkan oleh Syekh Muhammad Ali membaca ayat ini, Al-Baqarah 35, Ali Imran 35, 36, 37. Ali Imran 35, 36, 37. Mana dia ayatnya? Saya baca, saya tengok. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu ma wada'at wa laysa dzakaru kal unsa wa inni sammaytuha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasy syaithanir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan fakaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ternyata ayat ini bercerita tentang Hannah ketika mengandung, nama anaknya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Dia berdoa kepada Allah, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku bermohon kepada Engkau ya Allah, jagalah anakku ini dan keturunannya dari setan. Rupanya kalau kita baca, amalkan ayat itu, maka Allah menjaga anak itu supaya tidak ditusuk setan. Jadi
Kalau menurut medis, anak menangis itu tanda dia hidup. Anak yang lahir menangis itu hidup. Nabi Isa alaihissalam dengan Maryam waktu lahir tidak menangis, walaupun dia tetap hidup. Kenapa? Karena diselamatkan Allah dari gangguan godaan syaitan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Nah, itu pakai kata sedangkan. Sedangkan Nabi Isa dan Maryam saja dijaga, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sayyidul awwalina wal akhirin, Sayyidul thaqalaini, Sayyidul anbiya'i wal mursalin, pemimpin segala alam semesta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Itulah jawaban. Saya pengen buat Instagram, tapi istri saya melarang. Itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Ini sepertinya bukan, ini minta support itu. Kalau saya baca ya, saya baca. Sementara follower kurang. Sementara kan bisa dipakai untuk berdakwah. Nah, dia mau minta support supaya kalau yang terselip di situ, tolonglah Ustaz jelaskan, ini kan untuk dakwah gitu. Gitulah agak-agaknya begitu. Dan biasanya tak setuju karena takut suami ini scroll. Dakwah sekali nengok anak gadis 5 kali. Jadi dalam Islam kewajiban berdakwah itu bukan cuman kiai, ulama, buya, ustadz. Al-mu'minun laki-laki, wal mu'minat perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd, saling tolong menolong. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang berbuat. Dan salah satu cara buat baik itu adalah dengan Instagram. Tapi Instagram ini macam pisau. Nah, jawaban yang pertama tadi udah agak mendukung suami. Yang kedua ini udah agak ke istri. Saya tidak memihak ke bapak, tidak pula memihak ke ibu. Saya pertengahan, supaya kalian berdamai. Karena Instagram ini, jadi yang paling amannya bagaimana? Silakan bapak buat Instagram, tapi passwordnya ibu tahu. Setuju? Oh, setuju orang. Ustadz kan pakai Instagram? Ya, saya pakai Instagram. Ustazah itu tahu tak passwordnya? Jangankan dia, aku pun tak tahu. Saya tak tahu password. Yang mengelola Instagram tim media. Jadi nanti gambar kita ini kirim ke saya pilih, saya kirim, saya buatkan captionnya, posting. Tapi saya tak tahu. Saya tak tahu passwordnya. Itu maka saya tak bisa membalas caci maki orang tuh. Kok tahu, saya udah hancur itu semua. Udah itu aja kerja saya udah. Saya tak mau rusak emosi saya gara-gara itu. Itu kita kan melawan hantu itu. Fake account semua itu. Cobalah cek yang nyanci maki itu. Kalau ditengok berapa postingnya, nol semua. Akun baru, satu orang bisa pegang 30 akun. Gaji sebulan 1,5 juta. Dan rata-rata ini bazar-bazar baru. Baru daftar, belum cair. Mati kita kalau kita ikut itu. Nah, jadi silakan bapak buat akun Instagram, TikTok, isinya sholawat. Tapi ibu tahu, boleh diceknya siapa yang DM, siapa yang nengok. Ada tim pengawas. Saling tolong menolong. Begitu juga dengan Instagram ibu, bapak tahu juga. Takut nanti di komen sama kawan SMP, SMA dulu. Ini gambar lagi kau yang leto ini, kata dia. Gagah aku lagi, kata dia. Itulah bang, kita kan mesti percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Lakiku inilah takdir burukku, katanya. Berawal dari curhat, lama-lama merasa nyaman, diteruskan gangguan setan, terjadilah apa yang terjadi. Udah macam kawanku, udah macam, berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Tapi kan kami udah umroh Pak Ustadz, masa kami digoda setan? Setannya dari Makkah juga. Kawan-kawan Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi jangan sangka sudah umroh ini setan tak goda kita lagi. Madamat arwahuhum fi ajsadihim,
selama ruh bersemayam di dalam jasad. Jadi kalau belum dewasa jangan bersosial media. Banyak sekarang orang tidak dewasa bersosial media. Oh, udah dewasa Pak Ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu kok dia main medsos. Dia bukan dewasa, dia adalah anak kecil yang terjebak di tubuh orang dewasa. Caranya cara-cara anak kecil. Ngejek, lari, itu kan anak kecil. Gak jantan. Kalau jantan pakai akun asli lah. Nampaknya udah mulai panas Ustadz ini. Nah itu, jadi kita manfaatkan itu FB, Instagram, kalau bisa postingnya diatur. Posting di prime time, waktu yang bagus. Kapan waktu yang bagus? Kira-kira orang pas lagi istirahat, pulang kerja ke rumah, mandi, sholat maghrib, jam 6, jam 7 posting. Nah orang lagi sedang duduk, dia lagi nonton. Senin malam Selasa tausiah Ustadz Somad, Selasa malam Rabu tausiah Buya Yahya, Rabu malam Kamis tausiah Ustadz Hanan, Kamis malam Jumat tausiah Ustadz, Jumat malam Sabtu tausiah Gus Baha, Sabtu malam Ahad tablik akbar Habib Fulan. Share dakwah, kalimat-kalimat. Banyak hal yang kita tak mampu untuk menyampaikannya ke kawan, ke sahabat, ke grup. Tapi ada ceramah yang terkait, kita kirim. Kau nyindir aku? Ya enggak ada aku nyindir kau. Ini ke Ustadz nih, kok tahu dia aku gini? Mana aku tahu? Mungkin Ustadz itu dapat kabar dari siapa? Dari aku lah. Ya, jadi jangan pernah berhenti berdakwah. Walaupun kita, dakwah itu bukan ceramah. Dakwah itu adalah semua perbuatan yang membawa kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah dakwah. Bapak pulang umroh tidak pernah tinggal sholat berjamaah ke masjid. Itu dakwah. Lebih bagus daripada ceramah ngajak orang sholat ke masjid. Aku, kata orang yang duduk di pos kamling, gak pernah sebetulnya ke masjid. Tapi sejak ngelihat jamaah umroh akbar sama Ustadz Somad kemarin, tersentuh hati saya. Tapi jangan lupa, bapak ibu jamaah umroh akbar nih pulang, gara-gara bapak ibu juga orang jadi gak ke masjid bisa. Jumpa anak-anak nongkrong di pos kamling. Kalian kenapa gak ke masjid? Bapak tuh yang umroh tak pernah ke masjid. Itu dakwah luar biasa. Kehadiran bapak ibu pulang kampung nanti menjadi pembenaran buat orang. Pembenaran untuk buat baik dan buat yang tak baik. Kalau bisa pembenaran untuk buat yang baik. Tidak boleh hidup ini mengkultus-kultus. Karena bisa menjadi orang apatis. Kalau tali sudah putus, itu tanda waktu sudah mau habis. Mana? Saya, nama tak saya bacakan ya. Jamaah dari Natuna. Natuna ini dari Batam 1 jam lagi naik pesawat. Sudah arah ke Vietnam sana. Saya sering mendengar ceramah, kalau perempuan muslim berpergian jauh harus ada mahram. Sedangkan saya pergi umrah ini tak ada mahram. Sah atau tidak umrah saya Pak Ustaz? Kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, orang yang berangkat haji, perjalanannya aman, ada perempuan-perempuan ramai yang amanah, maka hajinya sah. Bagaimana dengan umrah? Wa atimmul hajja wal umrata. Haji dan umrah. Haji dengan umrah itu wawunya waw ataf di situ. Berarti hukumnya sama. Pertama, perjalanannya aman. Yang kedua, ada perempuan-perempuan yang amanah. Ketiga, ada di situ laki-laki walaupun tak mahram tapi amanah. Sekarang, apakah 3 syarat ini ada dalam perjalanan kita ini? Pertama, perjalanannya aman. Aman, tak ada yang bisa mengganggu bapak ibu. Yang kedua, perempuannya baik-baik. Baik-baik semua ini, solihah semua. Yang ketiga, laki-laki yang ikut ini pun baik-baik. Kenapa zaman Nabi dulu disyaratkan ketat betul? Karena mereka naik unta, melewati gurun pasir. Suami, kalau tak ada suami, abang. Kalau tak ada suami, adik, atuk.
wali mesti mendampingi. Kalau tidak, dikhawatirkan. Itulah kronologisnya zaman dulu. Maka dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi, seandainya tidak dibenarkan, mana mungkin pemerintah Saudi Arabia mengizinkan bapak ibu masuk? Pasti ditanyanya, mana mahram? Kenapa diizinkan? Karena tercukupi 3 syarat tadi. Jadi insya Allah umroh kita maqbulah, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanannya bukan perjalanan maksiat. Tapi banyak juga orang berangkat umroh tak betul sekarang. Alhamdulillah, tengok dari posting. Alhamdulillah bisa berangkat umroh sama pacar. Apa ini? Berbuat maksiat di tanah mulia, merusak. Nikah dulu, baru berangkat umroh. Tunangan pun tak boleh. Tunangan bukan berarti halal. Jalan sana, jalan kemari, tanah haram. Saya sampai sekarang tak masuk di pikiran saya, bagaimana orang belum nikah, pacaran, tunangan, pergi ke tanah suci. Apa tak ada nafsu dia nengok calonnya juga? Paling tidak otaknya kan berzina pikiran. Nikah dulu, habis nikah bulan madunya baru kemana. Mudah-mudahan anak-anak muda yang belum ya, jangan yang muda ini, yang belum dipertemukan Allah, nanti datang lagi. Bulan berapa umroh akbar Ustaz? Oktober khusus kita buat umroh akbar bulan madu. Jangan berangkat sama pacar, maksiat, dosa, naudzubillah. Allahu a'lam.